Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Wahyu Wibowo Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang silinder bor gauge. Apa itu silinder bor gauge? Silakan bisa dilihat pada layar. Ini adalah gambar sebuah silinder bor gauge, di mana fungsi dari bor gauge atau silinder bor gauge adalah untuk mengukur diameter dalam sebuah lubang atau sebuah silinder. Di mana di sini dilihat dari bagian dari bor gauge. Di sini ada dial gauge securing position untuk mengatur posisi dari gauge. Kemudian di sini ada grip untuk memegang. Kemudian di sini ada measuring point. Di sini ada replacement washer, replacement rod batangnya, washer tadi ganjelnya. Kemudian di sini ada tutupnya. Ini yang disebut dengan replacement rod atau batang. Kemudian ini adalah replacement washernya. Posisi pemasangannya di sini, bagian bawah dari silinder bor gauge. Ini contoh pengukuran dari diameter silinder dengan menggunakan silinder bor gauge atau CBG. Keovalan dan ketirusan. Jadi alat ini bisa untuk mengukur keovalan dan ketirusan dengan cara mengukur diameter silinder tersebut. Supaya bisa mengukur keovalan dan ketirusan, makanya kita posisikan 6 posisi pengukuran. Posisi di atas, di tengah, maupun di bawah dari sebuah diameter silinder tersebut. Dan untuk posisinya, ini ada arah melintang dan arah aksial. Makanya untuk satu lubang kita pengukurannya 6 posisi. Skala pada silinder bor gauge, di sini ada skala yang kecil, skala yang besar, atau jarum kecil, jarum besar. Di mana untuk yang jarum kecil di sini, nilai tiap satu stripnya adalah 1 mm. Jadi kalau di sini ada angka 1 berarti 1 mm. Kalau di sini ada angka 4 berarti 4 mm. Kemudian untuk jarum yang besar, di sini setiap satu stripnya nilainya 1/100 atau 0,01 mm. Makanya kalau ada 5 strip berarti 0,05 mm, kalau ada 10 strip berarti 0,10 mm, begitu seterusnya. Seperti pada layar, di sini menunjukkan 1 lebih tapi masih 2 kurang, berarti 1,6 strip, berarti 1,06 mm. Contoh berikutnya, di sini antara 0 dan 1, berarti masih 0, koma berapa? Di sini menunjukkan angka 4123, 43. Berarti nilainya 0,43 mm. Contoh penggunaan bor gauge. Oke, sekarang kita ke prosedur pengukuran. Jadi secara sederhananya ada dua prosedur pengukuran. Ini akan kita bahas salah satu prosedur pengukuran yang cukup gampang. Alat bantu yang kita butuhkan adalah jangka sorong dan mikrometer. Mikrometer usahakan dengan mikrometer stand-nya supaya memudahkan kita dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, langkahnya adalah mengukur diameter silinder dengan menggunakan jangka sorong terlebih dahulu. Cara kasar, bisa menggunakan kepilitan 0,1, 0,02, 0,05 boleh. Silakan diukur dengan menggunakan jangka sorong terlebih dahulu. Setelah kita dapat hasil dari pengukuran jangka sorong, kita tulis. Contoh di sini kita ambil 75,60 mm. Setelah kita dapat 75,60, kita bulatkan. Kalau angka di belakang komanya lebih dari setengah, kita bulatkan ke atas. Kalau angka di belakang komanya kurang dari setengah, kita bulatkan ke bawah. Kebetulan tadi 75,60, makanya kita buatkan menjadi 76 mm. Setelah kita bulatkan 76 mm, kita ambil rodnya. Rod di sini nilainya kelipatan 5. Makanya di sini kita ambil 75, kemudian washernya kita ambil 1 mili. Maka 75 plus 1 berarti 76. Kemudian kita pasang rod di sini, kita pasang. Washernya kita pasang di bagian bawah dari rod.
Kenapa kita menggunakan washer? Karena kita angkanya bukan kelipatan 5. Makanya kita tetap, sekali lagi, kita gunakan root 75, kita ambil washernya yang 1 mili. Kita pasangkan di sini. Kemudian kita pasangkan di silinder bore cake. Kita tutup kencang. Setelah itu, kita set 0 bore cake-nya. Kalau tadi kita pasang, kemudian jarum yang panjang, kita paskan angka 0 dengan cara memutar bagian pinggirnya. Ini kan bisa diputar ya. Kemudian jarumnya kita paskan angka 0. Setelah pas angka 0, kemudian kita ukur panjang burgek kita dengan mikrometer. Pastikan mengukurnya jangan sampai jarumnya ini bergerak dari angka 0. Karena kita ingin mengukur panjang burgek setelah terpasang replacement root maupun replacement washer. Misalkan kita peroleh hasilnya ternyata 76,20. Oke, kita catat 76,20. Setelah hasil pengukuran, kita lepas. Dari mikrometernya ya maksudnya. Setelah tadi dapat 76,20, kita catat 76,20-nya. Kemudian kita masukkan ke silinder. Masukkan silinder burkek ke dalam silinder. Setelah itu kita goyang-goyangkan tangkai burkeknya ke kanan dan ke kiri sehingga diperoleh posisi tegak lurus. Akhirnya tegak lurus seperti apa? Ketika burkek kita masukkan ke dalam silinder, maka jarumnya akan bergerak ke kanan maupun ke kiri. Kita cari simpangan maksimalnya. Oke. Simpangan maksimal itu menunjukkan posisi dari burgek itu adalah tegak lurus. Kita cari simpangan maksimalnya. Itu menunjukkan posisi tegak lurus pada burgek. Oke. Setelah tegak lurus, kita baca penyimpangan jarum dari burgek tersebut. Contoh nih, misalkan setelah kita masukkan posisi tegak lurus, ternyata hasilnya ini masih belum nyampe angka 1, di sini bergerak berapa strip ini? 10, 11, 12. 12 strip, berarti nilainya 0,12. Hasil pengukurannya adalah tadi panjang sesungguhnya burgek tadi 76,20 dikurangi penyimpangannya 0,12. Hasilnya adalah 76,08 mm. Ini adalah hasil diameter silinder. Untuk bisa mengukur keovalan keterusan, seperti yang tadi kita sampaikan di atas, makanya silakan lakukan pengukuran untuk 6 posisi dalam satu silinder. Posisi 1 maupun posisi 2. Dan atas, tengah, bawah. Artinya di atas ini 2 kali posisi, yang tengah 2 kali posisi, yang bawah 2 posisi. Sehingga dapatlah 6 hasil pengukuran. Ini kita bisa gunakan untuk mengukur ketirusan maupun keovalan dan keausan. Bagaimana cara perhitungannya nanti di kesempatan video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.